Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang perkembangan akuntansi keberlanjutan bagian yang pertama. Istilah pembangunan keberlanjutan pertama kali diperkenalkan di tahun 1972 melalui laporan The Limits of Growth. Ulasan tersebut diulas kembali dalam laporan Brundtland di tahun 1987 dan selanjutnya diterbitkan dalam World Commission on Environmental and Development. Laporan tersebut mendefinisikan pembangunan keberlanjutan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Ulasan tersebut mendasarkan keberlanjutan pada dua konsep utama, yaitu kebutuhan utama dari masyarakat miskin dan keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa depan. Laporan Brundtland di tahun 1987 tentang konsep keberlanjutan mendapat perhatian yang meningkat dari para akademisi. Keberlanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kekhawatiran masyarakat terkait isu lingkungan dan perubahan yang cepat dari kekuatan lingkungan eksternal telah memaksa semua pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan restrukturisasi untuk memenuhi tantangan atas keberlanjutan. Dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami krisis sosial dan lingkungan yang serius dan membahayakan keberlanjutan bumi dan kehidupan umat manusia. Diduga penyebabnya adalah praktek-praktek pembangunan ekonomi dan bisnis dari negara, korporasi, rumah tangga, dan individu-individu yang sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan laba dengan cara-cara yang tidak ramah masyarakat dan lingkungan. Isu tersebut kemudian dikaitkan dengan akuntan dan akuntansi. Bisnis, akuntansi, akuntan dituding sebagai penyebab terjadinya krisis sosial dan lingkungan global. Akuntansi dan akuntan diminta turut bertanggung jawab untuk memberikan solusi. Kalau kita lihat di dalam laporan keuangan yang diperoleh dari proses akuntansi, hanya menyajikan informasi keuangan kepada para pengguna. Kemudian laporan keuangan juga hanya menyajikan sinyal-sinyal atau indikator kekhususan keuangan. Sedangkan informasi sosial dan lingkungan diabaikan dalam proses akuntansi. Dampak-dampak sosial ekologi yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi negara atau aktivitas bisnis korporasi juga diabaikan. Muncul tuntutan publik selanjutnya dan gerakan para akuntan untuk mereformasi teori dan praktik akuntansi dengan mengembangkan dan menerapkan green accounting, triple bottom line accounting, sustainability accounting, stability reporting, dan integrated reporting. Pada level global atau negara, sejak Rio Summit di tahun 1992 dan Protokol Kyoto di tahun 1997, PBB dan Indonesia telah menerapkan konsep Sustainable Development yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Konsep SD terus diperbaharui hingga saat ini untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan atau planet, masyarakat atau people, dan ekonomi. Ya. Kemudian pasca KTT Rio plus 20 pada Juni 2012 berkembang konsep green economy dan gerakan Go Green. Pada tahun 2015 muncul konsep baru yaitu Sustainable Development Goals ataupun SDGs dengan fokus capaian pada 5P yaitu Planet, People, Partnership, Prosperity, dan Peace. Pada level korporasi, konsep SD juga terus diadopsi dan dimodifikasi menjadi Sustainable Business, Sustainable Corporation, dan Sustainable Management yang berbasiskan pada lingkungan atau planet, masyarakat atau people, dan laba atau profit sebagai pilar dasar untuk mendukung keberlanjutan korporasi ataupun bisnis. Kemudian ini merupakan konsep dari triple bottom line, ya, di mana Elkington di tahun 1994 memperkenalkan konsep tersebut sebagai kerangka kerja keberlanjutan yang terdiri dari 3 hal, yaitu profit, people, and planet, ya, atau disingkat dengan 3Ps. Konsep
Itu tidak hanya mengulas akuntansi dari sisi laporan bisnis, tetapi juga persyaratan untuk memasukkan evaluasi bisnis dalam keputusan risiko, akuntabilitas, dan semua aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Istilah triple bottom line dan keberlanjutan biasanya digunakan dalam konteks yang sama menurut Al-Hadi tahun 2015. Elkington di tahun 1994 menyatakan bahwa kinerja keberlanjutan perlu mempertimbangkan yang pertama adalah kinerja lingkungan terkait dengan pengurangan kerusakan lingkungan dan perlindungan dari eksploitasi sumber daya. Kemudian yang kedua adalah kinerja sosial terkait dengan kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga adalah kinerja ekonomi terkait dengan seluruh kinerja keuangan. TBL dalam perusahaan mengadopsi strategi bisnis dan kegiatan yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemangku kepentingan, sehingga dianggap melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dibutuhkan di masa depan. Sehingga kalau kita lihat, TBL dirancang untuk mendukung visi dan misi corporate governance. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.